Ketua siapkan kalamnya. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu, Maris? Itu yang tentang jujur, Pak. Apa itu jujur? Jujur adalah salah satu perilaku terpuji, yaitu berkata seadanya atau tidak berbohong, Pak. Ya, berkata seadanya tidak bohong. Masih ingat, Maris? Dan materi kita pada kali ini yaitu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sumber makanan dari tumbuhan dan hewan. Sebelum mengkonsumsi hewan tersebut tentu diharuskan bagi kita sebagai umat Islam melakukan suatu penyembelihan. Bisa dipahami, Maris, Randy? Bisa, Pak. Bisa. Insyaallah. Jadi penyembelihan itu ada ketentuannya, yaitu yang pertama ketentuan menyembelih penyembelihan hewan. Tolong dicatat biar bisa disimpan catatannya Randy, Maris. Jadi menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Jadi ada pembagiannya, yaitu yang pertama itu ketentuan penyembelihan. Itu terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu ketentuan orang yang menyembelih. Yang B ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang C itu ketentuan alat penyembelih, dan D ketentuan penyembelih. Yang pertama itu ketentuan penyembelihan hewan. Itu Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai dengan syariat. Penyembelihan yang disyariatkan dalam Islam adalah penyembelihan yang memenuhi syarat-syarat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ketentuan orang yang menyembelih. Apa itu? Tolong dibacakan, Maris, apa itu ketentuan orang yang akan menyembelih? Yang pertama, penyembelih beragama Islam, yaitu penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir dan tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maupun orang yang murtad keluar dari agama Islam hukumnya tidak sah. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akal tidak waras, misalnya gila. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca salawat dan takbir 3 kali. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca salawat dan takbir 3 kali. Perhatikan yaitu dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, katanya, Nabi SAW telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitaman dan bertajuk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertajuk dan meletakkan hati baginda di atas berikat keduanya. Ya, terima kasih, Maris. Jadi ketentuan orang yang menyembelih yang pertama itu penyembelih itu harus beragama Islam. Dan yang kedua itu menyembelih dengan sengaja. Yang ketiga itu penyembelih itu harus balik dan berakal. Dan yang keempat penyembelih membaca basmalah. Selain basmalah itu penyembelih disunahkan membaca selawat dan takbir sebanyak 3 kali. Dan kemudian yang B, ketentuan hewan yang akan disembelih. Tolong dibacakan ini apa itu ketentuan hewan yang akan disembelih. Itu ada 2 macam. Yaitu ada 2 poin disebutkan, bacakan ini. Ketentuan hewan yang akan disembelih: 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. 2. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Ya, terima kasih. Jadi ketentuan hewan yang akan disembelih itu yaitu ada 2 poin. Yaitu yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup, dan yang kedua yaitu hewan termasuk hewan yang halal. Itulah dia. Dan kemudian
menyembelih ini kita akan melakukan sebuah praktek. Kita akan minta mari nantinya mencontohkan bagaimana tata cara penyembelihan tersebut. Yaitu yang poin yang pertama itu penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernafasan dan dua urat lehernya. Dan kemudian yang kedua, pada waktu penyembelih hewan, orang yang harus menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong, memutuskan bagian-bagian seperti tenggorokan, saluran pernapasan, saluran makanan, dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Kemudian yang ketiga, bila ketiga bagian tersebut sudah terputus maka penyembelihan menjadi sah. Kemudian yang terakhir itu ada tata cara penyembelihan hewan, dan kita akan melaksanakan bagaimana tata cara penyembelihan hewan tersebut. Yaitu ada dua macam tata cara penyembelihan hewan tersebut, yaitu yang pertama itu tata cara penyembelihan secara tradisional, dan yang kedua itu tata cara penyembelihan secara mekanik. Dan kita akan memperhatikan tata cara penyembelihan secara tradisional. Baiklah, Bapak akan meminta kepada Maris untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana tata cara penyembelihan hewan tersebut. Dan Bapak sudah persiapkan ini boneka. Kita anggap saja boneka ini sebagai hewan ternak yang akan kita sembelih. Dan ini merupakan alat penyembelihan, itu berupa pisau atau benda tajam lainnya. Ini Maris. Sebelum menyembelih itu kita harus mengetahui tata cara penyembelihan hewan tersebut. Yaitu yang pertama itu kita harus menyiapkan lubang penampungan penyembelihan tersebut. Dan kemudian itu yang kedua itu hewan yang disembelih menghadap kepada kiblat, Kemudian ketiga itu kaki hewan dipegang kuat dan atau diikat, dan kepalanya ditekankan ke bawah. Kemudian yang keempat itu leher hewan diletakkan di atas lubang penyembelihan. Dan kemudian yang kelima itu berniat menyembelih. Itu kemudian yang keenam membaca salawat dan takbir sebanyak 3 kali. Dan kemudian yang ketujuh itu arahkan pisau atau alat penyembelihan pada bagian leher hewan. Dan kemudian sembelih sampai terputus tenggorokan atau saluran makanan dan urat lehernya. Bisa dipahami Maris? Mari kita praktekkan Maris. Yang pertama itu Maris, menyiapkan lubang penampungan. Kita anggap saja ini sudah disiapkan lubangnya Maris. Dan kemudian yang kedua itu hewan diarahkan pada menghadap kiblat sana Maris. Dan kemudian yang ketiga itu kaki hewan dipegang kuat. Dan kemudian yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang. Kita anggap ini lubangnya Maris. Dan kemudian yang kelima, berniat menyembelih. Dan yang kemudian yang keenam membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian arahkan pisau alat penyembelihan. Silakan lakukan Maris. Ya, terima kasih Maris. Jadi itu sudah termasuk bagian-bagian tata cara penyembelihan hewan tersebut. Jadi usahakan pada bagian leher hewan sembelih sampai terputus tenggorokan, saluran makanannya dan urat lehernya. Bisa dipahami Maris? Jadi baiklah, silakan kembali ke tempat duduknya Maris. Dan itu tadi materi kita itu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Dan sudah dilakukan tadi praktek oleh Maris Saputra, dan Bapak berharap kepada semuanya supaya bisa memahami bagaimana tata cara serta mempraktekkan bagaimana tata cara penyembelihan hewan tersebut. Bisa dipahami? Nah. Dan sebelum Bapak tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.